Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amalia, NIM 201101030042. Saya dari kelas C1, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UINHAS Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru, subbab peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi sosial guru. Sebagai pemimpin, kepala sekolah berkewajiban untuk melaksanakan supervisi proses pembelajaran oleh guru. Pembinaan kepala sekolah melalui pelaksanaan supervisi terhadap upaya peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara optimal. Bahkan, keberhasilan sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Di sini terdapat ayat Al-Quran tentang kepemimpinan. Saya akan menjelaskan bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang Islam seharusnya menyeru dalam kebaikan, apalagi seorang pemimpin yang berperan penting sebagai tokoh keteladanan. Maka dari itu, tugas terpenting dari pemimpin itu adalah menyeru dalam kebaikan anggotanya serta perbaikan apa yang dijalankannya. Baik, adapun fokus pembahasannya meliputi yang pertama, definisi kompetensi sosial guru, yang kedua, macam-macam subkompetensi, yang ketiga, teori komunikasi, yang keempat, karakteristik guru berkompetensi sosial, yang kelima, pentingnya kompetensi, dan yang terakhir ialah pengembangan kompetensi sosial guru. Untuk pembahasannya pertama, ialah definisi kompetensi sosial guru. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu, apa sih kompetensi itu? Nah, kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence, yang berarti kecakapan dan kemampuan. Nah, kompetensi secara istilah diartikan sebagai kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Untuk kompetensi sosial guru diartikan sebagai kemampuan dan kecakapan seorang guru dalam kurung dengan kecerdasan sosial yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yakni siswa secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Baik, untuk pembahasan yang kedua ialah membahas tentang subkompetensi. Nah, di sini jelaskan bahwa di dalam dokumen Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2006 yang telah disusun bersama Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas 2006, bahwasanya kompetensi memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama ialah mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat. Nah, dari hasil penjelasan tersebut, dapat kita uraikan bahwasanya kunci kompetensi sosial itu ada pada komunikasi. Dalam arti sejauh mana guru mampu melakukan komunikasi yang produktif dengan siswa serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengajaran itu sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang teori komunikasi. Menurut Kemp 1977, ada 4 faktor yang sangat menentukan keberhasilan komunikasi, yaitu yang pertama ialah audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, yang terakhir ialah degree. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ialah audience atau sasaran. Maksudnya, dalam berkomunikasi, hendaknya memperhatikan siapa sasarannya. Apakah orang pendidikan atau tidak? Apakah masyarakat umum atau pejabat? Apakah siswa atau kepala sekolah? Apakah siswa SD atau siswa SMA? Dan sebagainya.
Yang kedua ialah behavior atau perilaku. Maksudnya, perilaku apa yang diharapkan dari sasaran setelah berlangsung dan selesainya komunikasi. Contohnya nih ya, seorang guru sejarah sebagai komunikator ketika sedang berlangsung dan setelah selesai menjelaskan peristiwa Pangeran Diponegoro, perilaku siswa apakah yang diharapkan? Apakah siswa menjadi sedih dan menangis merundungi nasib bangsanya? Apakah siswa mengepalkan tangan seolah-olah akan menerjang penjajah Belanda? Apakah siswa santai-santai saja asal tahu peristiwanya tersebut? Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga ialah condition atau kondisi. Nah, dalam kondisi apa sasaran ketika komunikasi sedang berlangsung? Misalnya nih, ketika seorang guru matematika akan menjelaskan rumus-rumus yang sulit. Nah, guru tersebut harus tahu kondisi siswanya. Apakah sedang gembira? Apakah sedang sedih? Apakah sedang lelah habis olahraga? Atau sedang kantuk karena semalam ada acara? Dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ialah degree atau tingkatan. Nah, maksudnya sampai tingkatan manakah target bahan komunikasi yang harus dikuasai oleh sasaran itu sendiri. Contohnya nih, ketika seorang guru bahasa Inggris menjelaskan kata kerja menurut satu waktunya, yaitu past tense, present tense, dan future tense, berapa jumlah minimal kata kerja yang harus dihafal oleh siswa pada hari itu? Apakah 10 kata kerja, 20 kata kerja, 30 kata kerja, 40 kata kerja, atau 50 kata kerja? Nah, dengan adanya jumlah minimal kata kerja yang dikuasai oleh siswa sekaligus dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan guru bahasa Inggris dalam mengajar atau berkomunikasi. Kalau tercapai adalah berhasil, kalau tidak tercapai berarti ya tidak berhasil. Seperti itu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ialah membahas tentang karakteristik guru yang mempunyai kompetensi sosial. Nah, karakteristik guru seperti apakah yang mempunyai kompetensi sosial? Nah, karakteristiknya itu meliputi yang pertama, berkomunikasi secara santun. Nah, dalam situasi tertentu, komunikasi itu dapat menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Menurut Effendi, tahun 2000 pada halaman 13, ada sejumlah media yang dapat dipakai mengadakan komunikasi. Media yang dimaksud adalah sebagai berikut. Media yang pertama ialah melalui berbicara dengan segala macam nada seperti berbisik-bisik, halus, kasar, dan keras, bergantung kepada tujuan pembicaraan dan sifat orang yang berbicara. Yang kedua ialah melalui mimik seperti raut muka, pandangan, dan sikap. Yang ketiga ialah dengan lambang. Contohnya ialah bicara isyarat untuk orang tunarungu, menempelkan telunjuk di depan mulut, menggelengkan kepala, menganggukkan kepala, seperti itu. Nah, yang terakhir ialah dengan alat-alat, yaitu alat-alat elektronik seperti radio, televisi, telepon, dan sejumlah media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur, dan sebagainya. Nah, yang kedua ialah bergaul secara efektif. Ada beberapa kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Nah, yang pertama ialah memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Yang kedua ialah memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga ialah memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. Yang keenam, memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir ialah setia terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, hal ini tuh dikutip menurut Mulyasa dalam bukunya 2007 pada halaman 174. Yang ketiga ialah memiliki keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Nah, dalam hal ini, mereka tuh dapat saling membantu satu sama lain untuk memecahkan masalah. Untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dalam hal ini, mereka
tidak bekerja secara terpisah, melainkan bersama-sama. Itulah bekerja sama dalam kelompok. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ialah membahas tentang pentingnya kompetensi sosial guru. Mengapa sih kompetensi itu dianggap sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru? Nah, karena guru itu sendiri merupakan bagian dari sosial atau masyarakat, di mana masyarakat sendiri adalah konsumen pendidikan. Sehingga mau tidak mau, baik guru maupun sekolah harus dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan masyarakat. Jika tidak, maka sekolah ataupun guru yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat cenderung untuk ditinggalkan. Karena mengingat bahwa lembaga pendidikan dan guru itu sebagai wadah untuk dapat mempersiapkan seorang siswa sebagai anggota dari masyarakat yang baik dan dapat menghadapi permasalahan yang akan datang. Untuk pembahasan yang terakhir ialah cara mengembangkan kompetensi sosial guru. Bagaimana sih caranya? Caranya ialah cara mengembangkan kompetensi sosial guru ialah dengan memproduktifkan komunikasi guru dengan siswa, dengan sesama guru, dan dengan orang tua atau wali siswa. Apabila ketiga sasaran komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka secara langsung kompetensi sosial guru yang bersangkutan akan berkembang. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.